seperti Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, kalau aku hidup lihat kelemahan sebagai kekufuran. Jadi insya Allah orang yang merdeka tadi doanya raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Rob, sebagai Tuhan, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberi rizki, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga, sehingga kita punya namanya qasdul hayah. Tujuan hidup kita adalah ridho Allah, yaitu menika inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nek niki pun kecepeng, insyaallah kita akan yakin, tidak akan takut, dan ra mungkin wong sing hidupnya merdeka itu korupsi. Koruptor itu orangnya hidupnya nggak merdeka, ketakutan sok mangan apa padahal duitnya akeh, bahkan mobilnya berjejer-jejer, rumahnya gedongnya magrong-magrong, mobilnya kinclong-kinclong, bojone moblong-moblong. Nek kok iso tuh sementara banyak orang yang hanya dengan harta yang pas-pasan. Kula niku hartane pas-pasan. Pas arep umroh ana sing ngejak, Allahumma amin. Pas arep bayar sekolah dilalai entuk rezeki barokah, Allahumma amin. Pas asal arep tuku lemah tuku omah, ya alhamdulillah entuk rezeki barokah kaya masjid menika, masjid barokah seliran, Allahumma amin. Makanya masjid niki kudune dadi semangate awake dhewe, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Monggo niki. Niku nggih, pertama kita kalau ingin hidup merdeka, hiduplah merdeka seperti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah ada rasa ketakutan sama sekali. Beliau sejak kecil lahir dalam keadaan anak yatim. Coba, ijik lahir pun yatim. Niki kula tulis teng buku kula Zero to Hero. Karena ning masjid enten dodolan buku teng mobil niku kathah enten sedasa napa pinten. Tadi ada anak santri yang minta tanda tangan dan ternyata betul. Ada santri yang minta tanda tangan usia SMP, SMA, ketemu saya lagi, Ustadz, saya sekarang jadi imam besar di Masjid Uni Emirat Arab. Namanya Ustadz Syekhul Bashir. Keluarganya ada di Grogol, Sukoharjo. Tinggalnya di Depok dan eyangnya di Sragentina. Nah, namanya Ustadz Syekhul Bashir. Beliau sendiri yang cerita ketemu saya ketika di Semarang dan ada fotonya, cuma nggak bisa saya sayangkan karena LCD ini urung diuripke nih. Nah ini ya, jadi kita berharap anak-anak yang hari ini ingin merdeka, merdekakan seperti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ada anak yang merdeka dari HP. Kok iso? Iya, karena Rasulullah sejak kecil sudah merdeka dari HP. Ya memang rungono HP kok Pak Sol. Artinya di zaman kecil Rasulullah sejak 0 tahun sampai usia 6 tahun Rasulullah di pondok pesantren, kan kalau bahasa sekarang di tempatnya Halimatus Sa'diyah. Itulah yang membuat Rasulullah sejak kecil anak yatim, kemudian usia 6 tahun yatim piatu, ibunya meninggal, maka Rasulullah punya fasihul lisan, lisan yang fasih, punya akhlakul karimah, punya qawiyul jism, yaitu tubuh yang kuat, punya kecerdasan, keterampilan. Dia bahkan nanti di usia 12 tahun Rasul sudah menjadi penggembala kambing. Makanya matur nuwun, merdeka. Ya. Makanya saya ketika memasukkan anak ke pondok pesantren, kowe mlebu pondok, wah komplit meniki ya. Ya. Nek ra gelem mlebu pondok, ra tenanan ning pondok, mulih angon wedhus. Wah, akhirnya anak saya tenanan ning pondok, Pak. Selama 6 tahun, setelah itu kuliah di Nuaimi, setelah kuliah dari Nuaimi, sekarang beliau ngurusi Dewan Syariah, ngurusi admin untuk acara-acara Dewan Syariah tingkat pusat. Nah ini karena apa? Karena anak yang dididik sungguh-sungguh, nanti dia punya jiwa Quran. Makanya kalau putra-putri Bapak nanti ingin seperti Rasulullah, tidak usah khawatir anak itu nanti yatim piatu, karena Allah yang nanti akan menjamin untuk rezekinya, menjamin hidupnya, dan insya Allah merdeka dunia dan akhiratnya. Takbir! Nah, karena tablik akbar kudono takbir ya saja ya. Tablik akbar anggo takbir ya ora mantep ya. Jadi itu Bapak sekalian, baru satu kata raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Robku. Jadi Bapak Ibu, teman-teman anak muda,
Kalau Anda berharap kepada manusia, Anda kecewa. Tapi kalau Anda berharap kepada Allah, Anda bahagia. Makanya buat anak muda, mudi, putra, putri, santriwan, santriwati yang mungkin sedang ngeremboko raos tresnanipun cinta kepada lawan jenisnya, maka jangan terlalu berharap kecuali berharap kepada Allah. Kata orang-orang bijak, kalau tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Sujud di Masjid Barokah, nanti sujud di Mekah, Madinah, Arafah. Allahumma amin. Itu ya. Terus pertama kuncinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Niki diamalke pagi 3 kali, sore 3 hari ya, seperti Pak Dokter ngasih resep ya. Allah juga punya resep dari langit, yakni baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, kalau kita sudah pegangi ini, saya kebetulan juga menulis, selain nulis buku 68 judul, saya nulis nasyid, ada 12 nasyid ya. Nasyid lagu-lagu kagem anak muda, anak tua ada enggak? Ya sidik-sidik ono ya. Lagune ngeten. Dengan bismillah aku melangkah, dengan bismillah ku dekap ukhwah, dengan bismillah ku raih berkah, dengan bismillah ku gapai jannah. Mari semuanya. Dengan bismillah aku melangkah, dengan bismillah ku raih apa? Dengan bismillah ku dekap ukhwah. Rada lali ya. Asale sono wedange, sik diombe sik. Iki baleni. Sing dhisik iki akeh banget iki. Mara kira konsentrasi wedangisasi. Karena pengajian itu ada acara 2, acara inti dan acara untuk. Monggo Pak, ingat sama Pak. Nanti kita mulai. Ya, kita ulangi 1, 2, 3. Dengan bismillah aku melangkah, dengan bismillah ku dekap ukhwah, dengan bismillah ku raih berkah, dengan bismillah ku gapai jannah. Allah ghayatuna ar-rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, al-jihad sabiluna, al-mautu fi sabilillah, asma amanina. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Takbir. Lah bapak ke nganggo lagu apa piye? Bapak enten, aduh segere banyune ing sendang, ilang susahe wis mari rak mriyang, banyune bening nyenyeger ati, ugerak lali mring tujuan kang suci. Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah 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 ghayatuna Muhammad qudwatuna, Al-Quran dusturuna, jihad 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 sabiluna, al-mautu fi sabilillah, asma amanina. Ini ampun bablas turu lho Pak.
Jadi insya Allah kita belajar merdeka dengan cara yang menyenangkan. Jangan sampai Islam itu menjadi agama yang mengerikan, agama yang penuh ayuhan nas absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bilaili wan nasunyam tadkhulul jannata bisalam. Menika nggih. Jadi insyaallah Bapak Ibu sekalian, mari kita jadikan tempat ibadah kita, masjid kita menjadi taman yang indah sehingga kupu-kupu berdatangan. Wih, seneng ning Masjid Joko Karyan. Kenapa? Ning kono bendina entuk wedang, ngawe kadang ya entuk lontong, olone kotong. Kadang ya entuk apa macam-macam jeneng-jeneng niku. Jadi banyak sekali orang-orang datang. Nah, Masjid Barokah ini nanti kita hidup-hidupkan remajanya, orang tuanya supaya nanti merdeka, bahagia dunia dan akhiratnya. Allahumma amin. Makanya niki pertama baru satu, raditu billahi robban, itu sudah luar biasa. Rasulullah sejak kecil hidupnya sudah merdeka, meskipun yatim. Bukan alasan untuk tidak berprestasi. Justru dengan keyatiman inilah beliau menjadi pribadi yang merdeka karena tidak bergantung kecuali kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena yatim inilah maka Rasulullah justru menjadi seorang hamba Allah yang betul-betul menghamba kepada Allah, bukan menghamba kepada tiga ta, harta, tahta, wanita, tambah siji Toyota. Tidak, Rasulullah betul-betul menghamba kepada Allah. Saya beribadah, saya berdakwah ini karena perintah Allah. Nah inilah makanya baru satu raditu billahi robba ini sudah luar biasa. Makanya Bapak Ibu semuanya, anak-anak muda semuanya, kalau kita kepingin hidupnya merdeka, salah satunya adalah selain berdoa, kata nasihat, doakan apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu doakan, juga tentunya bersama Al-Quran. Bapak Ibu semuanya ya, saya merasakan kehidupan kita merdeka yang luar biasa kalau kita nanti mencontoh Rasulullah, dan cara mencontoh Rasulullah adalah dengan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan. Contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu merdeka dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan mengucapkan bismillah tadi kita sudah merasa saya hanya mengibadahi, menyembah kepada Allah karena Allah yang mencukupi rezeki saya. Itu baru bismillah, apalagi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nomor setunggal niku nggih, raditu billahi robba. Mengke ben urut ya, supaya kita tahu ternyata Rasul sejak kecil sudah yatim, kemudian usia 6 tahun yatim piatu, kemudian ikut kakeknya 2 tahun, 6 sampai 8 tahun, lalu kakeknya meninggal, lalu ikut pamannya Abu Thalib usia 6 sampai 8 ikut kakeknya, kemudian usia 8 sampai 12 tahun Rasulullah ikut pamannya. Ya, kalau tadi ikut kakeknya Abdul Muthalib, kalau kemudian ikut pamannya Abu Thalib, dan pamannya itu miskin, anaknya banyak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad kecil? Beliau harus jadi penggembala kambing. Nah, dari kehidupan Rasulullah jadi penggembala kambing itulah beliau mendapatkan banyak sekali pelajaran yang luar biasa. Ternyata kalau saya baca dalam bukunya Profesor Dr. Safi Antonio, ternyata Rasulullah dengan menjadi penggembala kambing, beliau disiapkan oleh Allah menjadi seorang pemimpin besar. Inilah yang mungkin tidak banyak diperhatikan. Nah, tadi saya sampaikan di awal Bapak-Bapak sekalian, le kowe nek ra tenanan, le sekolah li mondok kak dadekke angon wedhus. Wah, akhirnya tenanan. Nah, tapi sebenarnya menjadi penggembala kambing Rasulullah diajari banyak hal. Jadi nanti kalau anak-anak dilatih menggembala kambing, itu Rasul yang digembala kambingnya bukan 2, 3 tapi ratusan. Pertama, Rasulullah menjadi pribadi yang merdeka karena beliau mencari alur kira-kira mana rumput yang banyak yang subur, kemudian disitulah kambingnya diletakkan, dicancang ya, dikencang atau digembalakan di situ. Itulah pemimpin yang baik adalah Rasulullah. Laqad kana lakum
fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu ya. Jadi itu. Yang kedua, Rasul juga mengarahkan kambing itu, diarahkan kepada satu tempat supaya tidak termakan oleh binatang buas. Rasulullah juga mengawasi kambing-kambingnya supaya tidak dicuri orang. Rasulullah juga melindungi kambing-kambingnya, misalnya ada yang sakit, ada yang lelah, ada yang mungkin kakinya terkilir dan sebagainya. Rasulullah melindungi, dan Rasulullah sambil menggembala merenungkan, sehingga nanti ketika Rasulullah menjadi seorang nabi, seorang rasul, beliau melakukan proses tahanus atau menginap, atau bahasa sekarang mabit, malam bina iman dan takwa, di Gua Hira selama bulan Ramadan. Tiap bulan Ramadan selama 3 tahun, usia 37 sampai 40 tahun. Jadi setiap Ramadan saja tahanus 3 tahun, dan kemudian beliau mendapatkan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Niku jadi ternyata Rasulullah betul-betul disiapkan. Maka kalau anak-anak hari ini ada yang mondok, kemudian hafal Quran, hafal hadis, kemudian punya ilmu, punya keterampilan, punya keahlian, itu sebenarnya dia sedang disiapkan untuk menjadi pemimpin di masanya, masa depan, dan nanti akan menuju Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Nah, makanya anak-anak saya pondokkan dalam rangka untuk mendidik kemandirian, keberanian, dan dia tidak bahasanya melo ya mbak-mbak ya, tidak cemen. Dia menjadi pribadi yang tangguh, seperti pepatah, gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, sawah-sawah tak paculi, alun-alun tak saponi, untuk mendapatkan ridha Allah Rabbul Izzati. Allahumma amin. Itu baru raditu billahi robba. Yang kedua, wabil islami dina. Niku monggo demo-demo donga niku, donga kula kecilik sekolah SD. Monggo mari kita awali pelajaran agama dengan doa raditu billahi robba wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah niku yang kedua, wabil islami dina. Jadi supaya hidup kita merdeka, maka hiduplah dengan cara Islam. Ada pepatah ngeten Pak, hiduplah di jalan Allah supaya mati di jalan Allah. Hidup dengan cara Islam apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan berpegang teguh kepada agama Islam. TVRI Republik Indonesia. Siaran zaman biar kata niku nggih. Saiki ra ono TVRI, enake TV HP gitu. Enake YouTube karo TikTok. TikTok niku informasi TikTok, si TikTok. Nanti ning do dipercaya karo bocah-bocah padahal akeh hoake nggih. Ya. Jadi wabil islami dina, jenengan mlebu Islam niki dipaksa mboten? Halo Pak, Bu, dipaksa enggak masuk Islam? Tidak, karena Allah sudah berjanji la ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk dalam agama Islam, gitu. Jadi mau jenengan petalitan, pentakilan, yang dindi terserah, tidak ada paksaan. Arep mangan opo, arep ngombe opo. Aku nek ngombe opo rada deg-degan ning Sukoharjo, mulai ra iso mulai. Ya. Jadi kita mau ngapain saja niku terserah. Hidup itu urusan Anda, tapi Allah mengatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bittaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa dan sebagainya. Nah, kita tidak dipaksa masuk Islam, tapi nek jenengan wis Islam, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi mek pun dadi wong niku bebas. Kaya lagu zaman biyen, wong edan niku bebas dang 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 dang. Wong edan niku bebas terserah nek
Tapi nek wong wis mlebu Islam, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian ke dalam Islam secara kafah, secara utuh, secara totalitas, secara menyeluruh. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan musuh yang nyata bagimu. Nah, dadi nek wong pun ngrungkepi agama Islam menika kedahipun yo sing tenanan. Makane kula muridé Ustaz Jazir, kula senes pengurus takmir Masjid Jogokayan namung khotib kemawon. Beliau mengajarkan dakwah niku loro tok. Siji, ngislamke wong Islam. Dadi wong Islam ben ngerti agamane, ngenali Allah, ngenali Rasulullah, ngenali Al-Qur'an. Makanya beliau bersama Ustadz As'ad Humam bikin namanya Iqra. Beliau bersama anak-anak muda bikin subuh bersama. Nggak apa-apa, itu hiburan ya. Hiburan anak-anak biar nanti semangat, karena anak itu sedang melepaskan emosinya. Ya, jadi itu nggak apa-apa. Nah, jadi kita menjadi muslim sudah pilihannya dewe-dewe lah ya sing tenanan. Makanya tugasnya siji mengislamkan orang Islam, mengenalkan orang Islam pada tata cara sholat, tata cara hidup, tata cara makan, tata cara minum, tata cara berekonomi, bersosial, berpolitik, berpendidikan dan sebagainya. Niku, dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup merdeka sejak masa muda. Pak, Bu, tak ceritani nggih, niki karena sejarah tentang kemerdekaan Rasulullah. Beliau di waktu usia muda menggembala kambing, dan ketika beliau sedang menggembala kambing ternyata melihat di masyarakat ada tontonan jahiliyah. Nek sak menika niku jenenge trokjing konser. Apa poco-poco apa ya. Ulu dan sebagainya. Konser macam-macam. Wah, bahkan ono sing konser nanggape nganggo surat Ad-Duha ra genahe, kudu dipathak nganggo watu. Nah, jadi konser dikai wedang galak ya. Nah, niku baru kowe nek iso surat Ad-Duha tak kei wedang galak. Mereka apa? Nyupot atau apa? Ora entuk promosi. Nah, akhirnya ditutup niku. Nah, Rasulullah di masa mudanya menjadi penggembala kambing angon wedhus niku ngerti ana tontonan jahiliyah di masyarakat, lalu anak muda rasane yo kepo, Mbak yo. Mbak, kepo yo Mbak yo ana konser. Nonton bareng-bareng, joget senggol-senggol kiri kanan, sodak saduk. Nah, makanya nek Caputri nek apike rasa nonton konsernya kepidak ngono lho. Nah, ternyata begitu Rasulullah Muhammad kecil muda berangkat ditidurkan oleh Allah, sehingga masa muda Rasulullah bersih dari perilaku, tontonan, perdengaran jahiliyah. Masya Allah, inilah cara Allah memberikan irhas, penjagaan kepada Rasul di masa mudanya, sehingga beliau tidak tersentuh, tidak terkotori oleh perilaku, tontonan, perkataan jahiliyah. Jadi ini Rasul niku ora cilikane ra ono miso-miso. Saiki cah cilik senenge miso. Miso apa? NJIR. Ngerti ora kae camburi? Wah, mangan enak banget. Wah, enak. Nah, kula ra biasa ndak ana ning YouTube kok marake viral. Nek saiki bocah seneng miso, bahagia miso, ngopo-ngopo miso, bakale gagal total. Mergone enten iki crita nggih. Ana wong kuwi gaweane miso, nek miso fasih nganggo kol-kolah, nganggo tajwid, nganggo makharijul huruf. Mungkin dia wis ikut tahsinul miso. Wih, pas saking senenge ditampa kerja ning perusahaan langsung misuhe banter banget. Bose kaget, rumangsa iki bocah ra sopan, akhirnya langsung dicolot. Lah cara genah ditampa malah miso. Nah, makanya hati-hati
Jangan normalisasi miso, mbak-mbak, mas-mas, anak muda, anak kecil. Karena saya melihat anak kecil itu nonton YouTube saking senengnya miso. Seneng wi, apa mana susah. Nah makanya kita perlu mendidik dengan masjid ini. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatkan insan pada dengan jaga lisannya. Kembali ke Rasulullah. Rasulullah pernah mau nonton saja dijaga oleh Allah. Kowe calon pemimpin, kamu adalah calon pemimpin berakhlak mulia, jangan sampai kamu tercela. Maka Rasul ditidurkan, lalu tahu pagi hari agak siang beliau tersengat matahari dan kemudian terbangun, nggak sempat nonton tontonan trojing jahiliyah. Kali yang kedua Rasul juga ingin lagi, ternyata ditidurkan lagi oleh Allah. Itu pertanda Allah menyayangi Rasulullah. Makanya ada mungkin mbak-mbak, mas-mas, bapak arep nonton konser apa Lorenza. Ternyata ban motornya bocor, wih dijogo karo Gusti Allah. Arep nonton konser dangdut, tadi arep nonton konser jahiliyah, tiba-tiba bensinnya habis. Arep download film saru, tiba-tiba pakai datanya entek. Itu cara Allah menjaga kita. Maka kita justru bersyukur ketika kita tidak jadi melakukan dosa gara-gara Allah menyayangi kita. Yoi, tenani, aku mbiyen arep nonton, kuwi ning kono ternyata motornya bocor. Bar kuwi tekan kono wis bar. Berarti kuwi Gusti Allah sayang sama saya. Masya Allah. Inilah maka wabil islami dina niku berarti hidup dengan tata cara Islam, mulai dari bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian masuk toilet, a'udzubil dongane piye? Minal hubusi wal hobais. Nah itu. Kemudian keluar ghufra. Nah, kemudian masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian keluar masjid, Allahumma ghfirli min fadlik. Dan kemudian berjalan ke sekolah, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Mau makan baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ternyata dari doa-doa itu yang dihafal cuma siji tok. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Cah TPA apale kuwi tok. TPA Masjid MBS Masjid Barokah Seliran, ternyata mulai bar maghrib ning ngisor wit ana gendruwo. Ono cah cilik bar TPA lumayan. Gurung sarapan iki tak pangane. Nah, karena bocah yang merinding bacanya doa, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Woi, gendruwone kaget. Yo, mosok seprono seprene aku arep dipangan cah cilik. Nah makanya apal donga salawe iso manfaati Allahumma amin. Ana sing nikah dongane kleru, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kleru karena apalane kuwi to. Nih sing payah nih ketika doa khutbah Jumat kleru, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Amin. Ning jero khutbah Jumat kok ngono. Ya kuwi ya. Doa salah tempat. Nah, niku nggih wabil islami dina maknanipun kita hidup merdeka kalau kita hidupnya dengan cara Islam, tidak hidup dengan cara kaum kafir, tidak hidup dengan cara kaum musyrik. Karena Islam itulah al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Saya bahagia menjadi Islam. Isyhadu bi anna muslimun. Karena apa? Dengan menjadi Islam saya merasa hidupnya merdeka, tidak tertekan, tidak ada rasa sedih, gelisah. Karena kalau sedih, gelisah, ada Al-Quran yang bisa dibaca, ada Allah yang bisa tempat kita meminta, ada orang tua tempat kita memohon ridhonya. Hai manusia, hormatilah ibumu yang melahirkan teng 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 dan membesarkanmu dan sebagainya. Lagunya keramat. Bapaknya langsung golek di YouTube. Kenapa? Orang tua tempat kita meminta ridho supaya nanti Allah ridho dari rahimnya, dari kata-katanya, dari doanya.
Mangkane kula niku saged ngeten niku didongake simbok kula. Le muga-muga rezekimu halal babar lan berkah. Amin. Iso tindak ning Mekah Allahumma amin. Mulai ka Mekah iso tuku sawah Allahumma amin. Makanya mugi-mugi jenengan saged tindak Mekah tur tuku sawah Allahumma amin. Baru ki ndang daftar umroh. Niku yang kedua ya. Wabil islami dina. Makane awake dhewe kok maaf nggih, kok saiki akeh kebakaran apa pembakaran lho. Ya, aku ora ngarani lho. Bisa jadi karena akhlak-akhlak orang-orangnya, manusianya dan lain sebagainya, wa ashabihi ajmain niku sudah tidak lagi berpedoman pada Islam dan Al-Qur'an. Kezaliman di mana-mana, pertengkaran, pertikaian. Astagfirullah. Monggo astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal khotoya. Rasulullah hadir dalam masyarakat jahiliyah dan hadirnya Rasulullah untuk memerdekakan, membebaskan manusia. Sampai para sahabat mengatakan, kami diutus tahrirun nas min ibadil ibad ila ibadi rabbil ibad. Itulah kemerdekaannya sesungguhnya ketika Allah mendidik Rasulullah, para sahabat agar kami membebaskan manusia dari penghambaan manusia atas manusia menuju penghambaan manusia kepada Rabbnya manusia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Zaman biyen Pak niku wong do lucu-lucu. Dalam satu riwayat, meskipun ini sebagian ada mempertentangkan, Umar bin Khattab niku setelah masuk Islam sering guyu dhewe. Kadang nangis. Nangisnya ngopo? Nangis mergone biyen zaman jahiliyah. Niki riwayatnya sebagian memperselisihkan. Katanya kalau di masa jahiliyah memang banyak orang yang membunuh putrinya, mengubur putrinya hidup-hidup. Perempuan nek anak lahir wedok langsung dipendem. Niki dalam film Sirah Umar series itu ada. Ya, nah cuma riwayat khusus Umarnya itu memang dipertentangkan. Dan Umar juga kadang-kadang tertawa sendiri, guyu, mentertawakan dirinya, betapa jahiliyahnya, betapa bodohnya, betapa corok rodo kasar betapa kucluknya ya, tapi bodoh lah jahiliyah dalam artian ya tidak tahu apa yang harus disembah. Akhirnya mau berangkat bekerja, membuat kurma lalu bikin jadi berhala lalu disembah-sembah. Mbah nyong arep kerja mbah nyong dikai barok aja rezeki ora barokah, nyong dikai panganan sing akeh, kaya raya dan sebagainya. Itu doa dulu di masa jahiliyah. Aku ora hafal munine kaya ngapa. Nah, setelah pulang enggak dapat hasil, Pak. Ngeleh. Nek wong ngarani wong Kebumen niku ngarani kencot. Wong Kebumen niku kula asline Kebumen niku nek kula metu ngapa-ngapake jenengan malah kaget. Kulo niku kebumen ngomongnya ngapak-ngapak bersatu, kita kompak bicara, kita ngapak orang kepenak. Wah, niku Umar bin Khattab niku mulai dalam keadaan lapar, luwe. Apa yang dilakukan? Wahai Tuhanku yang saya sembah tadi pagi, saya hari ini lapar, maka izinkan aku untuk memakan dirimu. Jadi kurma sing didadekke Tuhan sesembahan Umar bin Khattab niku dipangani, mangan Tuhan. Nah niku karena bodohnya zaman dulu. Nah, setelah masuk Islam, Umar kepingin di mana dulu saya duduk di situ tempat jahiliyah, maka akan saya duduki dengan cahaya Islam, dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Masya Allah. Nah makanya Pak, Bu, tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Tidak ada orang hebat yang tidak punya masa lalu. Tutuplah masa lalu, tataplah masa depan titi hari ini. Beristighfarlah dengan masa lalu, bersyukurlah atas hari ini, berdoalah untuk hari esok. Insya Allah jenengan, saya, kita semuanya, mari kita mengisi sisa-sisa hidup kita dengan banyak beribadah kepada Allah. Wahai kaum muslimin muslimat semuanya, datanglah di belakang imam sebagai jamaah, supaya nanti didatangkan di depan imam sebagai jenazah. Niku ditulis di masjid-masjid, di syiarnya Masjid Jogokaryan, dan kemarin saya di Purbalingga juga itu, datanglah ke masjid di belakang imam sebagai jenazah.
Jamaah sih. Sebagai jamaah. Berarti jangan ra kantuk tiru-tiru Ustaz Febri ya. Kula sing kleru. Kemudian supaya nanti didatangkan di depan imam sebagai jenazah. Kenapa? Nek ra tau salat ing masjid disolati niku mental. Niku ada kisah nyata, ada orang rumahnya dekat masjid, ra tau ning masjid. Nggonku ya neng. Wetan masjidku niku ora pernah blas ning masjid. Mergo apa Nasrani. Ya rawung ya. Rawung ya. Tapi ini orang muslim enggak pernah sholat ke masjid sama sekali. Jadi dia bisa naik Gunung Lawu, Gunung Kemukus barang. Gunung-gunung tinggi, tapi ning masjid kok rasane abot. Mangkane ngantek eneng kanca-kanca nek ra tau sholat di masjid niku digotong, ditakbirke ping 4. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak kira wis mati. Sampai ada Pak, ini kisah nyata ya. Jadi niki nek ana wong ra gelem salat, aja diseleni. Cukup diparani bareng-bareng karo takmir. Pak monggo gandeng jenengan mboten gelem salat, niki kula wakili tak salatke. Dan betul-betul nyata niki di kampung saya di Sragentina ada bapak-bapak ra gelem salat, anake karo putune salat ning sebelah timure bapake. Bapake wedi dikira salat jenazah. Bar kuwi tobat terus gelem salat. Alhamdulillah. Jadi jalan hidayah niku rada aneh-aneh, Pak nggih. Ya niku mangkane tadi kembali mengislamkan orang Islam dan menyolatkan orang hidup. Makanya sesuk pengajian judulnya menyolatkan orang hidup biasanya. Piye carane wong urip iku ben iso salat ngono lho maksudnya. Karena memang ketika kami di Masjid Jogowaran orang-orang nggak berani datang ke masjid. Jenengan kok ra gelem ning masjid? Kula isin. Ngopo? Kone dadi imam surung. Maksud apa? Disurung-surung. Ora iso salat disurung-surung, imam jorok dijorok-jorokke. Karena pernah terjadi ada dokter tidak bisa ngimami disurung-surung malah mulih ra sida salat ning masjid. Nah niku makanya mari TPA-nya dihidupkan, pesantrennya dihidupkan, santrinya diperbanyak supaya nanti hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat, barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Ini kan nek subuh nggih, siap. Jadi itu ya, hidup dengan cara Islam, ridho. Pak jenengan ridho ora sebagai orang Islam? Tenane ngranu ndersula ngono kok. Ngranu mutung. Wah. Ramadan ya. Besar Ramadan ini, waduh, besar puasa ini ngelah ini. Makanya mulai sekarang kita tanamkan bukan Islam yang butuh kita, tapi kita yang butuh Islam. Bukan masjid yang butuh kita, tapi kita yang butuh masjid. Bukan jamaah yang butuh kita, tapi kita yang perlu hidup berjamaah. Jadi kita hidup itu aslinya seperti sahabat yang sudah meninggal itu, hidup ini hanya menunggu sholat, gitu. Nunggu sholat, iki sholat isya, bar kuwi sholat tahajud mengke, bar kuwi sholat subuh, sing kober nggih sholat suruk, bar kuwi sholat duha, kadang sholat setelah itu sholat duhur wajib, sholat asar wajib, sholat maghrib wajib, dan sholat isya wajib. Subuh kita bangun sungguh-sungguh bertumbuh. Waktu duha kita banyak berdoa. Waktu duhur perbanyaklah rasa syukur. Waktu asar sudah tercipta karya prestasi besar. Waktu maghrib alhamdulillah sudah ada karya inspiratif. Waktu isya alhamdulillah kita berserah kepada Allah yang maha kuasa. Waktu tahajud perbanyak sujud. Terwujud tidak terwujud tetaplah bersujud. Tadi saya katakan sama Mbak, jangan terlalu berharap pada manusia. Jika tidak ada bahu untuk bersandar, wonge lunga di ghosting, maka masih ada lantai untuk bersujud, masih ada sajadah yang menunggu air matamu. Nah itu ya, jadi sajadah itu nanti menunggu kehadiranmu, makanya jangan sampai lupa pada sajadah. Oke, jadi itu hidup dengan tata cara Islam, itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga merdeka, bahagia karena beliau mencontohkan bahkan doa. Pak, Bu, kula wurui donga ben insyaallah hidup dengan cara Islam dan insyaallah lunas hutange. Allahumma amin. Monggo bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Alhamdulillah niku artinya ini, Allahumma kfini, ya Allah cukupilah aku bihalalika. Nah, ini orang yang hidup dengan tata cara Islam itu mencukupkan diri dengan yang halal, karena yang halal mencukupi, yang haram ora pernah cukup au. Wis duwe emas 74 kg ora cukup. Ya, ora cukup karena dia bukan mencari ridha Allah. Nah, wih YouTubeku, Instagramnya tak pateni saiki ya. Masalahnya ya. Jadi orang yang hidup dengan tata cara Islam, Allahumma kfini bihalalika an haramika, itu hidupnya bahagia, tidur di bawah pohon cimpluan ya bahagia, seperti Umar bin Khattab tidur di bawah pohon kurma, tidak takut mau dibunuh, mau dicaci, dicela. Yang kedua, wa aghnini bifadrika, ya Allah kayakanlah aku dengan karuniamu, aman siwaka, dari selain engkau. Masya Allah, saya praktekkan ini Pak, tiba-tiba entuk kiriman Pak, ini transfer dodolane buku, alhamdulillah ditompo ya, alhamdulillah. Padahal lagi ketika sumur sudah kering, insya Allah hujan segera turun. Itu makanya yakin Pak, dengan cara Islam inilah kita akan tenang, kita akan bahagia, kita akan merdeka ekonominya, merdeka sosialnya, merdeka politiknya, merdeka pendidikannya, dan merdeka hidupnya, insya Allah. Makanya ini jenengan seperti Imam Syafi'i hidupnya merdeka. Beliau memang pernah punya hutang, tapi hutangnya dicatat, dan beliau punya murid. Lengkone aku mati, kowe ya sing ngurusi. Siap guru, siap komandan. Maka ketika Imam Syafi'i wafat, keluarganya menunggu. Ini menurut wasiatnya Imam Syafi'i, muridnya yang bernama si fulan yang nanti akan memandikan jenazahnya. Lalu ditunggu sampai si fulan datang. Ini ditulis dalam kitab Minhajul Muslim. Akhirnya, oh kamu yang ditunggu gurumu. Oh iya betul. Mana buku catatan Imam Syafi'i? Niki Pak, jenengan yang diutang tolong dicatat Pak. Ojo engko antek diblokir ya. 80 juta diblokir ya. Nah, tolong dicatat. Mana catatan guruku? Nah, setelah catatan dicatat, ternyata Imam Syafi'i punya utang 30.000 dirham atau berapa ya? Atau 70.000 dirham. Dalam lihat dalam lihat. Nah, kemudian muridnya ini mengatakan, Bapak, Ibu-ibu, saya yang akan memandikan jenazah guru saya. Kenapa? Maksud Imam Syafi'i yang boleh memandikan jenazah guru saya, ya, memandikan jenazah Imam Syafi'i, maksudnya sayalah yang nanti akan melunasi hutang-hutang Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini orangnya sangat lembut, tidak ngomong engko sing bayar hutangku si fulan muridku ora, tapi ngomongnya wasiatnya yang nanti akan memandikan jenazah saya adalah murid saya si fulan. Masya Allah. Dan muridnya tanggap ing sasmita, dia datang lalu melunasi hutang. Itulah mangane nek utang niku ben merdeka dicatat, ning orang ngebot-ngeboti. Ojo utang akeh engko nek mati lunas, ojo. Nah niku makane utang niku yo insyaallah ndang dilunasi saiki, karena ben kok ora kontal-kantil ning ngawang-ngawang ra mlebu surga. Ya, mergone apa? Orang yang mati syahid saja kalau masih punya hutang dia tertunda. Niku yang kedua, wabil islami dina. Dan Rasulullah niku mencontohkan ketika mau menyolati jenazah, siapa yang nanti menanggung hutangnya si jenazah ini? Saya Rasulullah. Rasulullah menyolatkan. Siapa yang menanggung? Enggak ada. Sampai ada yang menanggung baru menyolatkan. Itu makanya diumumke biasanya
si fulan ini nanti kalau ada hutang piutang dari keluarga, mohon nanti ada yang menghubungi pihak keluarga. Itu dalam rangka apa? Ben tenang. Kan enten lagune, hati senang kalau ku tak punya utang. Oh, plus lagu zaman biyen iki ya. Nah, yang ketiga, wabi Muhammadin nabiyyo wa rasulah. Kurang pinten menit Ustaz? Habis. Ya. Jadi hidup kita wabi Muhammadin nabiyyo wa rasulah, kita hidup ridho dengan Rasul sebagai nabi, yakni kita mengenali sebelum mencintai. Nah, ini temanya Ustadz Umar Mita besok ya, tak bocor ke saiki. Maka monggo Pak jenengan kenali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini baru bahasanya baru perkenalan awal Maulid Nabi atau Tabligh Akbar ini belum selesai, dalam pengertian kita harus terus belajar tentang Rasulullah, bagaimana akhlaknya, bagaimana keluarganya, bagaimana bertetangganya. Masya Allah. Maka kita ingin nanti bertetangga dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga dengan cara kita berbuat baik kepada tetangga kita di dunia. Basa Jawane pager mangkok luwih becik tinimbang pager tembok. Pager piring luwih becik tinimbang pager beling sing teranya-teranya. Maksudnya kita banyak berbuat baik, bersosial, bermasyarakat, insya Allah nanti kita hidupnya bahagia. Insya Allah itu yang nanti akan membuat kita merdeka. Mungkin kalau kita sebagian masih ada yang kekurangan, masih ada yang berkebutuhan, monggo kita saling tulung tinulung seperti dilakukan di Masjid Jogokarian, diberikan subsidi untuk para pengusaha kaki lima, lalu diberikan kepada jamaah subuh nih. Jamaah subuh saya pernah dapat nyotak kayak voucher 10.000 satu orang 10.000 gen kayak warungnya do payu-payu, akhirnya warungnya do payu, kehidupan masyarakatnya, ekonominya jadi maju. Itu yang dicontohkan oleh Rasul juga, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi insyaallah meskipun ini baru singkat, moga-moga kita bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul mencontohkan, meneladankan hidup merdeka. Minimal kula panjenengan randuwe rasa iri dengki, nggih menika Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Puncaknya kita ringan membantu sesama, yakni ihsan. Mekaten nggih Pak nggih, nek kedangun kok kula ra penak alih jenengan selak sesuk arep mangkat ning sawah, arep mangkat ning kerja, glidik dan sebagainya, maka pengajian itu enggak boleh lama-lama. Kata pepatah, ikan sepat, ikan gabus. Itulah nama-nama ikan. Lebih cepat, lebih bagus. Hari kita cukupkan pengajian. Ya, ini katanya supaya nanti tidak terlalu lama, karena kalau kelamaan nanti tidak bosan terlalu. Intinya adalah merdeka bersama Rasul adalah kita hidup raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyo wa rasulah. Kemudian Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Niku diamalke esuk tekone pengajiannya 1 bulan yang akan datang. Misalnya nek kula tesih dipun paringi wekdal masih panjang umur, jenengan panjang umur nggih, itu kita bisa bertemu lagi dalam kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Nek ra iso ya muga-muga ketemu ning swarga, Allahumma amin. Nek bapak-bapak ibu-ibu pun mlebu swarga, ampun kesupen kalih kula Pak Solihin. Pak Solihin ning ndi? Kok ra eneng, aja-aja nek surga luwih dhuwur, Allahumma amin. Nek ra eneng goleki aja-aja isih kesambet ning ndi. Nah, makanya goleki sampai kita sama-sama berkumpul di surga. Begitu kupat duduhipun santen sedaya lepat nyuwun pangapunten, numpak sepur kelinci teng Wonogiri wonten kelenteng-kelentenipun atur kula niki nyuwun agunging pangak sami ikan hiu muter-muter. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Solihin Al-Husudi atas kajian yang telah disampaikan. Sangat banyak sekali hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari apa
apa yang telah beliau sampaikan pada kesempatan malam hari ini.